Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menghitung sisa uang di malam hari, lalu dada terasa sesak tanpa tahu sebabnya? Angka-angka itu terasa menekan, bukan karena jumlahnya saja, tetapi karena ada beban batin yang ikut menyertai. Sunyi malam memperjelas rasa cemas, seolah ada sesuatu yang belum selesai di dalam hati. Padahal kamu sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang dengan lelah, berdoa tanpa putus, bahkan merasa tidak hidup berlebihan. Kamu berusaha jujur dan menahan diri. Namun tetap saja, rezeki terasa seret dan sempit, seperti selalu ada celah yang menguras sebelum sempat menguatkan. Di saat sunyi seperti itu, hati sering bertanya pelan, "Kenapa selalu kurang, ya?" Pertanyaan itu tidak terucap keras, tapi menggema di dalam. Bukan protes, melainkan kelelahan jiwa yang bingung karena merasa sudah berusaha, namun hasil tak kunjung lapang. Tenang, jangan buru-buru menyimpulkan. Bisa jadi ini bukan sekadar soal usaha atau hitungan dunia. Ada kalanya, kondisi seperti ini adalah tanda yang ingin Allah perlihatkan dengan lembut. Sebuah panggilan agar hati menoleh, merenung, dan kembali pada makna yang lebih dalam. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini bukan sekadar janji, tetapi pengingat lembut bahwa rezeki tidak hanya lahir dari kerja keras, melainkan juga dari hati yang tunduk dan taat. Ayat ini menegaskan bahwa lapang atau sempitnya rezeki bukan semata urusan usaha lahiriah. Ada kondisi batin yang ikut menentukan alirannya. Ketika hati jujur, niat lurus, dan langkah dijaga, Allah membuka jalan yang tak pernah terlintas dalam perhitungan manusia. Ini bukan cerita tentang orang lain yang lalai, jauh dari ibadah, atau abai pada aturannya. Ini tentang kita yang sedang berjalan, berusaha, dan perlahan diuji. Ujian itu hadir agar kita sadar bahwa ada bagian diri yang perlu dibenahi dengan jujur. Allah sedang mengajak kita lebih peka, lebih halus dalam mendengar isyaratnya. Jangan sampai tanda yang begitu dekat justru terlewat, sebab seringkali jawaban atas sempitnya hidup bukan di luar, melainkan di dalam hati yang perlu kembali dirapikan. 1. Masih meremehkan dosa yang berkaitan dengan harta. Ini adalah tanda ketika dosa kecil yang terkait harta mulai dianggap biasa. Mengambil yang bukan hak, memanfaatkan celah, atau meremehkan sumber yang samar terasa wajar selama tidak terlihat dan tidak ketahuan. Hati perlahan menumpul tanpa sadar menormalisasi sesuatu yang seharusnya dijaga. Awalnya tampak sepele dan tidak langsung terasa. Tidak ada teguran keras, tidak ada kejadian besar yang menakutkan. Namun justru disitulah ujian bekerja, membiarkan kita merasa aman, padahal ada noda kecil yang terus dibiarkan menempel di aliran rezeki. Namun dampaknya hadir perlahan, nyaris tak disadari. Rezeki yang masuk tidak membawa berkah, pengeluaran terasa lebih berat dari biasanya. Apa yang diterima cepat habis, seolah ada lubang tak terlihat yang terus menguras sebelum sempat menguatkan. Hati pun ikut merasakan akibatnya. Rasa cukup semakin jauh, kegelisahan mudah datang, dan selalu merasa kurang meski angka bertambah. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena ketenangan dicabut, agar kita sadar dan kembali membersihkan jalan rezeki. 2. Kurang menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Ini adalah peringatan ketika kejujuran mulai dikompromikan dalam hal-hal yang terasa kecil. Janji yang tidak ditepati, ucapan yang dilebihkan, atau laporan yang dimanipulasi terlihat sepele. Namun semua itu perlahan menumpuk, meninggalkan beban batin yang sering diabaikan. Awalnya hati mencoba membenarkan diri. Demi keadaan, demi tuntutan, demi dianggap aman. Tidak ada yang langsung runtuh, tidak ada teguran yang terasa. Tetapi jauh di dalam,
Nurani tahu ada garis yang mulai dilangkahi, dan ketenangan pun pelan-pelan menjauh. Dampaknya bukan hanya pada kepercayaan manusia. Hubungan bisa renggang, rasa hormat memudar, dan doa terasa hampa. Kejujuran yang retak membuat hati tidak lagi lapang, karena ada kegelisahan yang disimpan sendiri, meski wajah tetap terlihat baik-baik saja. Lebih dari itu, kejujuran yang dilanggar juga menghalangi kelapangan rezeki, sebab keberkahan sangat dekat dengan kejujuran yang dijaga. Ketika kata dan perbuatan selaras, Allah melapangkan jalan. Namun saat dusta dibiarkan, rezeki pun terasa sempit tanpa sebab jelas. 3. Lalai dari kewajiban sedekah dan berbagi. Ini adalah isyarat ketika tangan lebih sering menggenggam daripada memberi. Hati mulai terbiasa menahan, bukan mengalirkan. Ada rasa aman palsu saat menyimpan, seolah dengan menggenggam lebih kuat, hidup akan lebih terjaga. Padahal disitulah benih kekeringan batin perlahan tumbuh tanpa disadari. Sedekah dianggap harus menunggu lapang, menunggu cukup, menunggu berlebih, menunggu waktu yang terasa aman. Namun lapang sering tak pernah datang karena syaratnya dibalik. Bukan menunggu memiliki lalu memberi, tetapi memberi lebih dulu agar ruang dalam hidup kembali terbuka dan bernapas. Akibatnya, rezeki terasa tertahan. Bukan selalu karena jumlahnya berkurang, tetapi karena ia berhenti mengalir. Ada pemasukan, namun tak menenangkan. Ada hasil, namun tak menghidupkan. Rezeki hadir tanpa rasa cukup, tanpa rasa syukur yang menghangatkan jiwa. Saat tangan enggan membuka, hati ikut mengeras. Aliran rezeki bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kehidupan yang bergerak. Ketika memberi kembali dibiasakan, aliran itu pelan-pelan pulih. Hati kembali hidup dan rezeki menemukan jalannya untuk bermakna. 4. Hati dipenuhi keluh kesah dan kurang rasa syukur. Ini adalah tanda yang sering tak disadari oleh hati yang lelah. Nikmat sebenarnya ada dan terus mengalir, tetapi keluhan justru lebih dominan. Karunia datang silih berganti, namun yang paling diingat hanyalah kekurangan. Seakan nikmat yang hadir tak pernah benar-benar dihitung. Perlahan cara pandang pun bergeser. Mata lebih peka pada yang hilang daripada yang sudah ada. Hati sibuk membandingkan, menimbang, dan mengeluh dalam diam. Tanpa sadar, rasa cukup semakin jauh, meski Allah tidak pernah berhenti memberi. Dampaknya, hati menjadi sempit meski hidup terlihat berjalan normal. Tidak ada rasa tenang yang menetap, hanya kegelisahan yang mudah muncul. Beban terasa berat bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena jiwa kehilangan ruang untuk mensyukuri. Rezeki yang sama akhirnya terasa menekan. Apa yang diterima tidak membawa kelegaan, karena tidak disambut dengan syukur yang menenangkan. Padahal saat syukur dihidupkan, rezeki yang sedikit pun mampu menghadirkan lapang dan damai di dalam hati. 5. Ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Ini adalah peringatan yang paling sensitif dan sering diabaikan. Hak yang tertahan, baik gaji, utang, maupun janji, menjadi beban yang tidak terlihat, namun nyata dampaknya. Ia tidak berisik, tetapi menekan perlahan, menyisakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seringkali kita merasa itu urusan kecil atau bisa ditunda. Ada alasan, ada pembenaran, ada rasa aman karena belum ditagih. Padahal di sisi lain, ada doa yang tertahan, ada hak yang menunggu, dan ada keadilan yang belum ditunaikan sepenuhnya. Akibatnya, rezeki terasa tersendat tanpa sebab yang jelas. Usaha tetap berjalan, peluang tetap ada, tetapi hasilnya tidak memberi kelapangan. Seolah ada pintu yang belum benar-benar terbuka, meski semua terlihat baik di permukaan. Bukan karena Allah menahan rezeki, melainkan karena ada urusan sesama yang belum diselesaikan dengan jujur. Ketika hak dikembalikan dan janji ditunaikan, jalan seringkali kembali lapang, dan hati pun mulai bernapas dengan lega.
Mungkin selama ini kita merasa sudah cukup berusaha, bangun pagi, bekerja keras, menunaikan kewajiban, dan berdoa tanpa henti. Namun di balik semua itu, ada bagian kecil dalam hidup yang belum benar-benar kita benahi dengan jujur, karena terasa sepele atau terlalu nyaman untuk diakui. Bagian itu sering tersembunyi rapi, tidak terlihat oleh orang lain, bahkan kadang luput dari perhatian kita sendiri. Ia hadir dalam keputusan kecil, sikap yang dibiarkan, atau hal-hal yang ditunda. Padahal justru disitulah kejujuran diuji, saat tidak ada yang melihat selain Allah. Coba tanyakan pelan pada diri sendiri, tanpa menyalahkan dan tanpa membela. Dengarkan jawaban yang muncul dari dalam hati, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena seringkali, kebenaran datang dengan suara yang sangat lembut. Apakah rezeki yang seret ini benar-benar tanpa sebab? Atau ada peringatan yang selama ini kita abaikan? Jika Allah sedang menegur, itu bukan tanda murka, melainkan tanda kasih, agar kita kembali, membenahi, dan menemukan lapang yang sejati. Allah tidak pernah menutup pintu rezeki tanpa alasan yang penuh kasih. Setiap kesempitan yang terasa seringkali bukan hukuman, melainkan undangan lembut. Allah sedang memanggil agar kita berhenti sejenak, meluruskan kembali niat, dan memperbaiki langkah yang mungkin menyimpang tanpa disadari. Kesempitan hadir agar hati mau menoleh ke dalam, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan. Ada jalan yang perlu dirapikan, ada beban yang harus dilepaskan. Saat itu dilakukan dengan ikhlas, kesempitan berubah menjadi pintu menuju ke lapangan yang lebih dalam dan menenangkan. Maka periksalah harta dengan jujur, jagalah lisan dalam setiap perkataan, dan ringankan tangan untuk berbagi. Tunaikan hak yang tertahan, sekecil apapun itu. Karena rezeki tidak hanya tentang masuknya angka, tetapi tentang bersihnya jalan yang dilalui. Bertaubatlah dengan tenang, tanpa putus asa. Allah Maha menerima dan Maha melapangkan. Ketika seorang hamba mau kembali dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, rezeki pun mengalir, bukan hanya mencukupi, tetapi membawa ketenangan yang meneduhkan jiwa.